Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, ketemu lagi dengan saya, Didi Rianto. Pada kali ini, kita akan membahas mata kuliah rangkaian listrik pada sub pokok bahasan tentang hukum Kirchhoff tegangan ataupun Kirchhoff 2 atau bisa disebut biasanya adalah KVL Law. Oke. Tujuan mempelajari mata kuliah ini, pokok bahasan Kirchhoff ini adalah tentang memahami tentang hukum Kirchhoff tegangan dan menghitung besarnya tegangan pada rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 2 atau disebut dengan Kirchhoff voltase atau KVL law merupakan sebuah metode penghitungan pada sebuah rangkaian listrik tertutup yang tidak bisa diselesaikan dengan rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Hukum ini didasarkan pada hukum kekekalan energi yang mempunyai prinsip. Hukum Kirchhoff 2 ataupun KVL menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik dan penurunannya tegangan sama dengan 0. Penurunan tegangan sama dengan 0 berarti tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut. Dengan demikian, energi listrik bisa digunakan atau diserap seluruhnya. Sehingga bisa disebutkan bahwa bunyi hukum Kirchhoff adalah jumlah aljabar seluruh tegangan mengelilingi sebuah rangkaian tertutup adalah 0. Sebuah aljabar yang mengelilingi sebuah rangkaian tertutup adalah 0. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang terhubung, ya. Jadi tegangan ini kemudian digunakan oleh beberapa elemen ini sama dengan 0, artinya adalah habis. Ya. Jadi artinya habis. Ada tegangan 12 volt digunakan oleh V1, V2, V3 dan lain sebagainya, atau digunakan oleh beban yang 1, beban 2 itu nanti akan berjumlah hingga habis, tidak ada sisanya. Sehingga dalam rumus matematis, sigma E sama dengan sigma kali I kali R, di mana E adalah GGL sumber arus ataupun tegangan, ya, satuan volt, dan I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan R adalah hambatan atau ohm. Bisa dirumuskan secara matematis, penghitungannya adalah VAB sama dengan sigma I kali R tambah sigma E. VAB sama dengan E1 min E2 tambah I kali R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Atau V1 sama dengan V2 tambah V3 tambah V4. Atau V1 dikurangi dari V2 dikurangi V3 dikurangi V4 sama dengan 0. Habis, tidak ada sisa. Nah, selanjutnya ketentuan dalam hukum Kirchhoff. Untuk menggunakan hukum Kirchhoff 2 ini terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan. Adapun aturannya adalah sebagai berikut. Pertama, semua hambatan R dihitung positif. Ya, ingat, jadi hambatan atau R dihitung positif. Yang kedua, pada arah perjalanan atau penelusuran rangkaian tertutup ataupun disebut dengan loop ataupun loop, ya, jika sumber arus berawal dari kutub negatif ke kutub positif, maka GGL-nya dihitung positif. Dan sebaliknya, jika sebaliknya dari kutub positif ke kutub negatif, maka GGL-nya dihitung negatif. Nah, yang ketiga, ketentuan yang ketiga, arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif. Sedangkan yang berlawanan dengan arah penelusuran dihitung negatif. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat, jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan.
Ketentuan-ketentuan ini perlu kita pegang ya, untuk bahan acuan bagaimana mengukur ataupun menghitung sebuah tegangan dalam menerapkan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 2 atau hukum Kirchhoff tegangan. Ya, atau bisa seperti ini. Tanda positif dan negatif GGL. Ya, tanda positif dan negatif GGL. Negatif, positif, arah robnya ke sini. Nah, GGL-nya adalah positif. Positif, negatif, arah GGL-nya ke sini, maka GGL-nya negatif. Oke. Kemudian, ilustrasi hukum Kirchhoff voltase law. Nah. Oke. Oke. Di saat V sumber, nah, jadi ilustrasinya V sumber kurangi VR1 tambah VR2 tambah VR3 adalah 0. Jadi V sumber dikurangi oleh ini, elemen-elemen ini. Mereka elemen-elemen ini adalah sebagai pengguna, sama dengan 0, habis. Dengan 12 volt ini dihitung di sini akan habis. V sumber sama dengan VR1 tambah VR2 tambah VR3. Di mana VRN atau sama dengan I kali R yang tak R seluruhnya. R tak tinggal. V sama dengan V total ya, VRN. VRN sama dengan tegangan jatuh pada beban R total atau RN. Sehingga VR1 sama dengan I kali R1. VR1 sama dengan I kali R1. I-nya adalah I total. VR2 sama dengan I kali R3. VR2 tegangan jatuh pada beban R2. Kalau VR1 tadi adalah VR1 tegangan jatuh pada beban R1. VR3 sama dengan I kali R3. Nah, I kali R3. Maka VR3 sama dengan tegangan jatuh pada beban R3. Contoh soal. Ya, Kirchhoff tegangan ataupun KVL. Diketahui pada gambar di sini R1 nilainya adalah 20 ohm. 2 ohm. R2 sama dengan 2 ohm. Dan GGL atau tegangan sama dengan, bukan 100 ohm, bukan 10 ohm ya ini. GGL, GGL ya, GGL-nya adalah 10. Ditanya adalah I, arus. Arus. Yang pertama arusnya. Arus total ada di sini. Di sini ya, I. Yang kedua adalah VAB. V tegangan dari A ke B. Jadi tegangan R1 ini. Maka caranya menyelesaikan adalah seperti apa? Kita ambil lintasan seperti anak panah. Berarti ini adalah dari arahnya adalah positif ya. Oke, loopnya, arah panahnya. VAB, tegangan VAB ditambah VBC tambah VCD tambah VDA sama dengan 0. Sehingga I R1 ditambah I R2 ditambah 0 ya, CD dikurangi E sama dengan 0. Sehingga I sama dengan 2 R1 itu adalah 2 ohm tambah berapa ini? R3 R1 tambah I-nya R3, I sama dengan R2 tambah R3 dikurangi 10 sama dengan 0. E ya, dikurangi E ini ya, sama dengan 0. Sehingga I dikali ini tadi, I-nya berapa tadi ya? I dikali ini sama dengan 51 min 10 sama dengan 0. Maka I sama dengan 2. Ya. Maka VAB sama dengan I kali R1 sama dengan VAB sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Itu adalah soal yang pertama. Oke. Soal yang kedua. Diketahui E1 nih tegangan 4 volt, E2 sama dengan 6 volt. E2-nya di sini.
R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm. Ya. Dan R4, R2 dan 3 ohm, dan R4 sama dengan 4 ohm. Nah, seperti pada gambar ini. Ya, maaf, bukan R4 ini ya, R3 ini. Ya, 4 ohm, R3. Ditanya I1, berarti I1 ada di sini, di VR1 ini. I2 adalah di VR2 ini. Dan I3 pada VR3 ini. Oke, pertama kita selesaikan pada lintasan yang pertama ini dulu. Kita lintasan pertama atau loop pertama. V AB ditambah V BE, ya, ditambah V EF ditambah VFA sama dengan 0. Maka I R1 ditambah I R2 ditambah 0 sama dengan E1 min E1 sama dengan 0. IR1 ditambah I1 tambah I2 ya, kali R3 min E1 sama dengan 0. IR1 ditambah IR2 tambah IR3 min E1 sama dengan 0. Sehingga I1 dikali dengan R1 tambah R2 tambah I2 kali R3 min E1 sama dengan 0. I1 kali 2 tambah 1, I1 kali 2 tambah 1, R2 tambah R3, ditambah 4 I2-nya, ya, tambah 4 R ini ya, 4 ini, tambah 4 dari R3 ini tadi, kali I2 min 4 sama dengan 0. Ya, berarti 3I1 tambah 4I1 sama dengan 4 dan seterusnya. Kemudian kita lihat pada lintasan yang kedua ini, loop kedua. VBE tambah VDC, VDE, VBE, VBE, BE ini, karena arahnya ke sini ya. VBE tambah VDE atau VED, ya, tambah VDC tambah VCB sama dengan 0. Sehingga I3 kali R3 tambah 0 min E2 tambah I2 kali R2 sama dengan 0. Maka I1 tambah I2 kali R3 tambah I2 kali R2 min E2 yang ada di sini ya, sama dengan 0. E2-nya adalah 6 volt. Sehingga I1 kali R3 tambah I2 kali R2 tambah R3 min E2 sama dengan 0. Sehingga I1 tambah 512 ya, sama dengan 6. Sehingga, dan seterusnya. Ya, ini pada loop 2 ini. Sehingga 1, 3I1, ini maaf 5I2 ini, bukan 512. Ya, 5I2. 3I1 tambah 4I2 sama dengan 4I kali 1I. Sehingga 3I1 tambah 412 sama dengan 4. I1 tambah 5I2 sama dengan 6I kali 3I. Sehingga 3I1 tambah 15I2 sama dengan 18. Ya. Sehingga 0 min 11I2 sama dengan 14. I2 sama dengan min 14 ya. Min bagi min 11 sama dengan 1,27 ampere. Sehingga harga I2 dimasukkan dalam persamaan adalah I1 tambah 5I2 sama dengan 6. I1 tambah 5 kali 1,27 dari hasil ini tadi sama dengan 6. I1 tambah 6,36 sama dengan 6, sehingga I1 sama dengan min 0,36 ampere. Jadi I3 sama dengan
I1 tambah I2 sama dengan 1,27 min 0,36 sama dengan 0,91 ampere. Contoh soal berikutnya. Tentukan I dalam rangkaian berikut ini. Kita lihat, di sini ada sumber tegangan 3 volt, ada sumber tegangan 8 volt, ada sumber tegangan 2 volt. Ya. Pertanyaannya adalah dicari I. Maka jawab yang pertama, V1 min IR1 min arus R1, V1 min arus R1 min IR2, R2-nya ada di sini, plus V3 ada di sini, sama dengan 0, karena arahnya ke sini. Sehingga V1 min V2 tambah V3 sama dengan IR1 tambah IR2. Sehingga 3 volt min 2 volt tambah 8 sama dengan I kali 5 itu adalah R ini kan, I kali R ini kan, kali I R1, berarti R1-nya adalah 5, tambah 4, berarti apa? R tambah R2, I kali 5 tambah 4 sama dengan 9, sehingga I sama dengan 9. Sehingga I sama dengan 9 bagi 9 sama dengan 1 ampere. Ya, dengan cara ketemu kutub min V1 tambah IR1 tambah V2 tambah IR2 min V3 sama dengan 0. Oke. Kemudian tentukan I arus yang mengalir pada rangkaian. Ya, jawab pertama adalah loop A, B, C, D. Ya, arahnya ke sini. Ini pada contoh soal yang lainnya. Kita lihat pada gambar ini. Kita menentukan arusnya yang mengalir. Min IR1 ya, loopnya A ini, min IR1 ya, sama dengan IR1 tambah IR2 ya, 1 tambah IR2 tambah IR3, sehingga V2 min V1 sama dengan I kali R1 tambah R2 tambah R3. I sama dengan ini tadi. V2 ini adalah ini I kali, karena mencari tekanan adalah I kali R, maka I kali R1-nya berapa? Nah, sehingga ya, I sama dengan V2 min V1 per R1 tambah R2 tambah R3. Jika R1 sama dengan 5 ohm dan R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 4 ohm, maka V1 sama dengan 10 volt kali V2 sama dengan 25 volt. Maka arus I adalah I sama dengan 25 kurangi 10 per 5 tambah 4 tambah 3 tambah 4 sama dengan 25 kurangi 10, 15, 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. 15 per 12 sama dengan 1,25 ampere. Oke, itulah tadi pembahasan tentang hukum Kirchhoff tegangan. Ya, selanjutnya mahasiswa silakan adalah untuk menerapkan dari rumus-rumus ini pada sebuah tugas latihan ini. Ya, tentukan, ini contohnya, ini rangkaiannya diberikan pada sebuah rangkaian terdiri dari dua buah loop ini. Ya, E1 sama dengan 6 volt, kemudian E2 adalah 9 volt, dan E3 adalah 12 volt. Tentukan kuat arus yang nilai melalui R1, R2, dan R3. B, beda potensial antara titik B dan C. Yang selanjutnya adalah beda potensial antara titik B dan D. Ya. Kemudian yang terakhir adalah daya pada hambatan R1. Dayanya berapa? Oke. Silakan, ini adalah untuk tugas, untuk pelatihan bagi para mahasiswa. Silakan nanti di-upload di
bebas ya di tempat pengumpulan tugas. Demikian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita tutup pembahasan materi ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.